Selamat siang, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alen Valentina Lumban Raja dengan NIM 12022208 dari kelas RC dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Adapun outline, yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah, pokok pemikiran teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan dengan pendekatan Keynesian, yang terakhir ada studi kasus. Adapun sejarah dari teori Keynesian, yaitu pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil, di mana ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi, dan bahwa ini dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Adapun pengertian dari ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Dengan pendekatan teoritis, yang pertama rekonstruksi Keynesianisme, yang kedua stimulasi sisi permintaan, yang ketiga dukungan sisi suplai untuk industri utama, dan yang terakhir industri pendukungnya. Adapun ideologi politik yang pertama yaitu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Intervensionisme ekonomi atau statisme ekonomi dan intervensi negara adalah perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar yang tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah di suatu negara. Selanjutnya ada pokok pemikiran teori. Yang pertama ada teori basis ekspor. Pada teori ini menekankan pada sisi permintaan, di mana wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah yang perekonomiannya lebih tumbuh dari wilayah lainnya. Teori ini menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan wilayah. Yang kedua ada teori sirkular atau kausal kumulatif. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama, teori Midral yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Dapat dilihat dari gambar pertama yaitu kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Midral atau bisa disebut juga dengan lingkaran setan kemiskinan. Dari gambar kedua yaitu kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor.
Yang ketiga itu ada teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Selanjutnya ada penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar, di mana berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, ada kelemahan struktural, di mana termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Yang ketiga, investasi yang rendah, di mana berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat, ada perpindahan atau pengurasan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju. Dan yang terakhir, ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Dengan penyebab kesenjangan wilayah, menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan dan kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Selanjutnya, definisi pembangunan wilayah. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk komitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Selanjutnya masuk kepada studi kasus, di mana saya mengambil Provinsi Kepulauan Riau dengan kendala pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan latar belakang Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari kabupaten atau kota yang menyebar di pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan, sehingga dengan jarak tempuh yang jauh, infrastruktur yang tidak memadai membuat kawasan kepulauan menjadi tertinggal dari pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari provinsi yang berbasiskan kepulauan. Provinsi berbasiskan kepulauan artinya adalah provinsi yang memiliki jumlah wilayah daratan yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wilayah laut. Provinsi Kepri sendiri memiliki komposisi sebesar 4% luas daratan dan 96% luas lautan. Dapat dilihat juga peta provinsi dari Kepulauan Riau. Dalam melakukan analisis mengenai kendala pembangunan di Provinsi Kepulauan, tentunya tidak lepas dengan suatu pemahaman yang tepat dan jelas dan diperlukan untuk mendekati permasalahan yang terjadi di Provinsi Kepulauan. Salah satu pemahaman yang harus diketahui adalah mengenai ekonomi politik. Karena inti masalah yang terjadi di daerah kepulauan adalah permasalahan kelangkaan sumber daya, baik dana maupun sumber daya alam lainnya. Adanya kelangkaan tersebut mengakibatkan kelompok masyarakat yang berada di Provinsi Kepulauan tersebut harus mengalami permasalahan ekonomi baik secara alokasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang mengalami kendala yang harus dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau antara lain: pertama, karakteristik geografis Provinsi Kepulauan menyulitkan pemerintah provinsi dalam melakukan pengelolaan terhadap daerah kepulauan. Kendala yang kedua adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah, lebih konkret adalah kurangnya sumber dana penghasilan daerah untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Kekurangan ini terutama dirasakan dalam bentuk kecilnya
yang diterima oleh Kepri. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan belum memasukkan laut sebagai komponen utama perhitungan. Kendala yang ketiga yang dihadapi oleh Kepri adalah minimnya pelayanan publik. Hal ini disebabkan permasalahan infrastruktur, sarana, dan prasarana baik untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk itu, pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif harus melakukan campur tangan dan tindakan langsung terhadap pemerintah daerah kepulauan. Salah satunya adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR mengeluarkan regulasi khusus guna mempercepat pembangunan di provinsi kepulauan. Dan keberpihakan tersebut dapat berupa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan DPR, pemegang kekuasaan legislatif, dalam bentuk rancangan undang-undang percepatan pembangunan daerah kepulauan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.